أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah ar-ridha bil qalil. Ridho terhadap apa yang Allah berikan, walaupun sedikit di mata kita. Kita bicara sedikit masalah konsep dulu di sini, teman-teman. Bagaimana menambah nikmat yang kita kenal dengan syukur. Ya. Kata para ulama, manusia itu ada 3 tingkatan. Ada manusia yang bobrok sekali, diberikan nikmat tidak pernah bersyukur. Tiap hari bangun sehat, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, kakinya masih bisa melangkah, fungsi anggota tubuhnya masih berfungsi, nggak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah. Diberikan cobaan lebih parah lagi, berkeluh kesah. Ini orang yang buruk, teman-teman sekalian. Yang kedua, standar. Dan ini bagus, orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. In asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, wa in asaba dharra sabar. Kalau diberikan cobaan dia bersabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang-orang beriman. Ini standar. Ada nikmat, alhamdulillah. Ada cobaan, sabar. Apa itu sabar, teman-teman? Terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Sabar itu bukan elus dada duduk manis kan. Saya sakit ini, ya sudah duduk aja, sabar dah. Keliru. Sabar itu terima takdir Allah. Kita bangun pagi flu, oh Allah lagi coba saya, terima dulu. Ikhtiar, minum obat, minum air hangat, itu namanya sabar. Orang utang gak bayar, sabar. Bagaimana sabarnya? Tagih dia, ingatkan dia, kena kemungkaran, gitu kan? Dia tidak bayar, kita terima sebagai keputusan dari Allah. Itu namanya sabar. Seperti itulah. Yang tertinggi, teman-teman, adalah orang muhsin. Muhsin ini luar biasa. Diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersyukur. Ini tingkatan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Caranya, teman-teman sekalian, kita kembalikan kepada ajaran baginda Nabi SAW. Beliau menjelaskan tentang masalah mencapai tingkat ini. Kalau seseorang di antara kalian sedang tertimpa sesuatu, sudah terjadi, janganlah dia mengucapkan kalau seandainya atau lau, karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Kalau seandainya tadi malam AC saya nggak kecilin, saya nggak flu, sekarang sudah flu. Kalau ada sapam di rumah, maka tidak masuk pencuri. Sudah terjadi, pencuri sudah masuk, nggak bisa. Kata Nabi SAW, kalau sudah terjadi, jangan membuka pintu lau, kalau seandainya. Tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah menginginkan dan Allah sudah takdirkan dan Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Jadi menutup pintu itu, teman-teman sekalian. Artinya kalau datang pun cobaan, dia tahu itu Allah SWT inginkan kebaikan buat dia. Semua cobaan yang datang, teman-teman, sekecil apapun, bagi orang beriman kebaikan buat dia. Dengarkan hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek antum letih, sumpah, sedih, penyakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosanya. Gak ada yang sia-sia. Jaga lisan kita, jangan selalu berkeluh kesah, kecuali kepada Sang Pencipta Allah. Allah lebih tahu apa yang sedang dicobakan kepada kita. Kata para ulama, indahnya cobaan, teman-teman, di surga kemungkinan ada derajat istana, fasilitas. Kita harus beribadah 100 tahun 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun puasa, 100 tahun sholat. Berat sebenarnya, umur kita cuma 60, tapi Allah mau kita capai itu. Bagaimana caranya? Allah uji kita dengan 10 tahun sakit, meringkas yang tadinya 40 tahun yang mungkin umur kita tidak sampai ke sana. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah pasti mengujinya. Meningkatkan derajat dia, membersihkan dosa-dosanya. Dan orang, teman-teman, kalau dalam cobaan, kita seperti sedang berada di sebuah jalan yang sangat terawasi, karena kita jadi tidak mau salah gitu. Orang kalau lagi sakit, dia aja sama temannya ke diskotik, dia tidak bakal mau pergi. Sakitnya membuat dia terhalang dari itu.
meringkas mayoritas umurnya itu dalam ketaatan. Ada satu orang di Riyadh sakit, tabrakan mobil, kakinya patah, dipasangin gip, dipasangin semen, digantung kakinya 2 tahun. Ada satu syekh tiap hari, tiap minggu dia keliling rumah sakit, pamit sama pimpinan rumah sakit, saya mau kunjungi saudara-saudara saya muslim untuk 1 menit 2 menit nasihatin, doain saya pergi. Masuk kamar anak muda ini, syekhnya bilang setelah salam, sabar ya, insya Allah ini akan diganti derajat segala macam. Dia bilang, Syekh, alhamdulillah, saya bersyukur saya kena cobaan ini. Kata Syekh, kok bisa? Dari semua pasien ini mereka mengatakan jazakallah khair, memang kami harus butuh sabar. Ini enggak, alhamdulillah terjadi pada saya. Kakinya patah, 2 tahun udah digantung. Kata Syekh, bagaimana kok bisa bersyukur? Dia bilang, Syekh, demi Allah sebelum terjadi ini saya orang lalai, gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, lalai. Pokoknya selalu kesalahan-kesalahan saya lakukan. Setelah tabrakan ini, saya masuk di sini. Awalnya Syekh, bulan pertama saya menangis, berkeluh kesah, kesulitan. Kenapa terjadi? Tapi karena mau tidak mau, saya tak bisa. Keluarga saya gak ada yang bisa bantu. Dokter pun semua angkat tangan, cuma bisa dilakukan seperti ini. Maka satu waktu Syekh, saya mulai melihat Al-Quran ada di meja, saya minta, mulai saya baca. Dan perlu Anda tahu, setelah 2 tahun ini saya dicoba sama Allah ini, saya hafal 30 juz. Saya selalu sholat walaupun diranjang on time. Lisan saya selalu berzikir, alhamdulillah cobaan ini datang. Jadi betul-betul meringkas orang dalam ketaatan. Jadi jangan berkeluh kesah teman-teman, cobaan itu pasti akan mampu kita lalui. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Allah tidak akan menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Pasti bisa. Kaidah hidup dalam masalah ini teman-teman, supaya kita selalu bersyukur ya. Itu kata para ulama adalah kalau diberikan nikmat oleh Allah, lihat orang yang di bawah kita. Jadi misal kita punya motor, lihat orang yang jalan kaki. Kita punya mobil, kita lihat orang yang pakai motor. Kita punya 1 mobil, lihat orang yang punya motor. Belum punya, kita punya 2 mobil, lihat orang yang 1 mobil. Tahun mobil kita 2015, lihat orang yang tahun 2000. Jangan lihat orang yang 2017. Jangan lihat orang yang di atas, karena kita tidak bisa bersyukur. Kita lihat orang yang di bawah ya. Kalau diberikan cobaan, lihat orang yang di atas. Terbalik, diberikan nikmat dan orang yang di bawah, diberikan cobaan dan orang di atas. Kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal. Di situ kita bisa memahami bagaimana nikmat Allah yang ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم